Sore itu, sinar matahari menyinari rumah Tasya dengan lembut, menciptakan suasana hangat dan nyaman. Tasya, seorang wanita muda dengan senyuman menawan, sedang sibuk menyiapkan teh dan kue untuk menyambut tamu istimewa. Hari ini, Bude Rina, bibi dari suaminya, Adi, akan datang berkunjung. Tasya selalu merasa senang ketika Bude Rina datang, karena wanita itu selalu membawa cerita-cerita menarik dari kampung dan oleh-oleh yang lezat. Saat pintu dibuka, Bude Rina muncul dengan senyum lebar dan tas berisi oleh-oleh. Tasya, apa kabar, nak? Sapanya dengan suara ceria. Tasya memeluknya erat, merasakan kehangatan dan kasih sayang yang selalu ditawarkan oleh Bude Rina. Baik, Bude. Senang sekali Bude datang, jawab Tasya sambil membantu Bude Rina meletakkan tasnya di meja. Ayo, duduk. Aku sudah menyiapkan teh dan kue. Bude Rina duduk di sofa yang nyaman, sementara Tasya bergegas ke dapur untuk menyajikan minuman. Tak lama kemudian, Adi pulang dari kerja, dan suasana rumah semakin hidup. Hai, Bude. Selamat datang. Sapa Adi sambil mencium pipi Bude Rina. Adi, sudah besar sekarang, ya? Seperti ini, ya? Jadi suami yang baik. Bude Rina menggoda, membuat Adi tersenyum malu. Tasya melihat interaksi mereka dengan senang hati, merasakan kehangatan keluarga yang mengelilinginya. Setelah semua duduk, Tasya menyajikan teh dan kue. Mereka mulai berbincang-bincang, membahas berbagai hal, dari kabar terbaru di kampung hingga rencana liburan. Bude Rina menceritakan tentang kebun sayur yang baru ditanamnya, sementara Adi mendengarkan dengan penuh perhatian. Namun, di tengah percakapan yang ceria itu, Tasya tidak menyadari adanya ketegangan yang mulai muncul antara Bude Rina dan Adi. Bude Rina sesekali mencuri pandang ke arah Adi, dan Adi pun tidak bisa menahan senyumnya setiap kali Bude Rina berbicara. Ada sesuatu yang berbeda dalam interaksi mereka, seolah ada benang halus yang menghubungkan mereka berdua. Adi, kamu masih suka berkebun, kan? Tanya Bude Rina, mengalihkan perhatian Tasya sejenak. Aku ingat kamu dulu sangat suka menanam bunga. Ya, Bude. Aku masih suka. Tapi sekarang lebih banyak menanam sayur untuk Tasya. Jawab Adi sambil tersenyum ke arah Tasya. Dia yang paling suka masakan segar. Tasya tersenyum bangga. Tetapi saat itu, dia tidak menyadari tatapan Bude Rina yang penuh arti kepada Adi. Bude Rina mengangguk. Tetapi ada kilau di matanya yang menunjukkan bahwa dia merindukan momen-momen kebersamaan yang lebih dalam. Setelah beberapa saat, Tasya pergi ke kamar untuk mengambil beberapa foto lama yang ingin ditunjukkan kepada Bude Rina. Saat dia pergi, suasana di ruang tamu menjadi lebih tenang. Bude Rina dan Adi saling bertukar pandang, dan dalam sekejap, ketegangan itu semakin terasa. Adi, kamu sudah menikah, ya? Tanya Bude Rina. Suaranya lebih lembut dari sebelumnya. Bagaimana rasanya menjadi suami? Adi tersenyum, tetapi ada sedikit keraguan di wajahnya. Rasanya menyenangkan. Tasya adalah istri yang luar biasa. Dia selalu mendukungku. Bude Rina mengangguk, tetapi ada kerinduan yang tak terucapkan di antara mereka. Kamu tahu, Adi, kadang aku merasa waktu berlalu begitu cepat. Kita tidak bisa kembali ke masa-masa itu. Katanya, suaranya penuh nostalgia. Adi merasakan ada kedalaman dalam kata-kata Bude Rina. Ya, Bude. Waktu memang cepat berlalu. Tapi kita bisa menciptakan kenangan baru, kan? Bude Rina tersenyum, tetapi senyumnya mengandung makna yang lebih dalam. Tentu saja. Kenangan baru selalu bisa diciptakan. Tasya kembali dengan album foto di tangannya, dan suasana kembali ceria. Dia menunjukkan foto-foto lama mereka saat masih kecil, dan Bude Rina tertawa melihat tingkah laku Adi yang lucu. Namun, di balik tawa itu, Adi dan Bude Rina saling mencuri pandang, seolah ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan keluarga. Setelah beberapa saat, Tasya mengusulkan untuk bermain permainan papan. Ayo, kita main permainan. Ini akan menyenangkan. Serunya dengan semangat. Bude Rina dan Adi setuju, dan mereka mulai mengatur permainan di meja. Saat permainan berlangsung, suasana semakin hangat. Tasya tertawa riang, sementara Bude Rina dan Adi saling bersaing dengan penuh semangat. Namun, di tengah tawa dan canda, Adi dan Bude Rina tidak bisa mengabaikan ketegangan yang ada di antara mereka. Setiap kali tangan mereka bersentuhan saat mengambil kartu, ada getaran yang tidak bisa dijelaskan.
Permainan berlanjut, tetapi Tasya mulai merasakan ada sesuatu yang aneh. Dia melihat Buderina dan Adi saling bertukar pandang lebih sering dari biasanya. Kalian berdua, jangan terlalu serius. Ini hanya permainan. Tasya menggoda, tetapi dalam hatinya, dia merasa ada sesuatu yang lebih dalam. Setelah beberapa putaran, Tasya memutuskan untuk beristirahat sejenak. Aku mau ke dapur sebentar. Ya, kalian tetap main, katanya sambil berdiri. Saat Tasya pergi, suasana di ruang tamu kembali tenang. Buderina dan Adi saling memandang, dan dalam keheningan itu, mereka merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Adi, kamu tahu, kadang aku merasa kita bisa berbagi lebih banyak hal, kata Buderina, suaranya lembut tetapi penuh makna. Adi menatap Buderina, merasakan getaran yang sama. Aku juga merasakannya, Bude. Tapi kita harus menghormati Tasya. Buderina mengangguk, tetapi ada kerinduan di matanya. Tentu saja. Tapi kadang, perasaan itu sulit untuk diabaikan. Tasya kembali dengan segelas minuman, dan melihat mereka berdua saling menatap. Apa yang kalian bicarakan? Tanyanya dengan penasaran. Ah, tidak ada apa-apa, Tasya. Kami hanya berbincang tentang masa lalu, jawab Buderina cepat, mencoba mengalihkan perhatian. Tasya tersenyum, tetapi dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Baiklah, ayo kita lanjutkan permainan, serunya, berusaha mengembalikan suasana ceria. Malam semakin larut, dan suasana di rumah Tasya semakin hangat. Namun, di balik tawa dan canda, ada ketegangan yang menggantung di antara Buderina dan Adi. Mereka berdua tahu bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan keluarga, tetapi mereka juga menyadari batasan yang harus dijaga. Saat Buderina bersiap untuk pulang, dia merasakan campuran perasaan. Dia ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan Adi, tetapi dia juga tahu bahwa dia harus menghormati Tasya. Terima kasih atas sambutannya, Tasya. Aku senang bisa bertemu kalian, katanya dengan tulus. Tasya tersenyum, tetapi dia merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam ucapan Buderina. Sama-sama, Bude. Kapan-kapan datang lagi, ya? Buderina mengangguk. Tetapi saat dia berpaling untuk pergi, dia dan Adi saling bertukar pandang sekali lagi. Dalam tatapan itu, ada janji yang tak terucapkan, sebuah harapan untuk bisa berbagi lebih banyak momen di masa depan. Saat Buderina melangkah keluar, Adi merasa ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Dia mencintai Tasya, tetapi ada bagian dari dirinya yang merindukan kedekatan yang lebih dalam dengan Buderina. Dia menatap punggung Buderina yang menjauh, merasakan kerinduan yang tak terucapkan. Tasya melihat suaminya dengan penuh kasih sayang, tetapi dia juga merasakan ada sesuatu yang mengganjal di antara mereka. Kamu baik-baik saja, Adi? Tanyanya lembut. Ya, aku baik-baik saja, jawab Adi, tetapi dalam hatinya, dia tahu bahwa perasaan itu tidak akan mudah hilang. Malam itu, saat mereka berdua bersantai di sofa, Adi dan Tasya berbincang-bincang, tetapi pikiran Adi terus melayang kepada Buderina, menciptakan kerinduan yang sulit untuk diabaikan. Dengan perasaan campur aduk, malam itu berakhir, meninggalkan kesan mendalam di hati mereka bertiga. Ketegangan yang terbangun di antara Buderina dan Adi akan terus membayangi mereka, menunggu saat yang tepat untuk terungkap. Hari-hari setelah kunjungan Buderina terasa berbeda bagi Adi. Meskipun dia mencintai Tasya, ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Setiap kali dia melihat Tasya tersenyum, bayangan Buderina muncul di benaknya. Ketegangan yang terbangun di antara mereka selama kunjungan itu terus menghantui Adi, dan dia tidak bisa mengabaikannya. Suatu sore, Tasya memutuskan untuk mengundang Buderina lagi. Bude, bagaimana kalau kamu datang lagi akhir pekan ini? Aku ingin memasak makanan kesukaanmu, kata Tasya saat mereka berbicara di telepon. Ah, itu ide yang bagus, Tasya. Aku pasti datang, jawab Buderina dengan antusias. Aku rindu masakanmu. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Buderina datang dengan membawa beberapa bahan makanan segar dari kampung. Aku bawa sayuran organik untuk kita masak bersama, katanya sambil tersenyum lebar. Tasya sangat senang melihat Buderina, dan mereka segera menuju dapur untuk mempersiapkan hidangan. Adi, yang baru pulang dari kerja, disambut oleh aroma masakan yang menggugah selera. Dia melihat Tasya dan Buderina bekerja sama di dapur, tertawa dan bercanda.
Melihat mereka berdua membuat hatinya hangat, tetapi di sisi lain, dia merasakan ketegangan yang sama seperti sebelumnya. Selamat datang, suamiku. Kami sedang menyiapkan kejutan untukmu, seru Tasya dengan ceria. Adi tersenyum, tetapi pikirannya masih terfokus pada Bude Rina. Dia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan keluarga di antara mereka. Setelah makan malam yang lezat, mereka duduk di ruang tamu sambil menikmati teh hangat. Suasana terasa akrab dan nyaman, tetapi Adi merasakan ketegangan yang tidak bisa diabaikan. Bude Rina dan Adi saling bertukar pandang lebih sering, dan setiap tatapan itu seolah mengandung makna yang lebih dalam. Adi, kamu masih suka berkebun, kan? Tanya Bude Rina, mengalihkan perhatian Tasya sejenak. Aku ingin tahu bagaimana perkembangan kebunmu. Ya, Bude. Aku masih berkebun. Tapi sekarang lebih banyak menanam sayuran untuk Tasya. Jawab Adi, sambil tersenyum ke arah Tasya. Dia yang paling suka masakan segar. Bude Rina mengangguk. Tetapi ada kilau di matanya yang menunjukkan bahwa dia merindukan momen-momen kebersamaan yang lebih dalam. Kamu tahu, Adi, berkebun itu bisa menjadi terapi yang baik. Kadang, aku merasa sangat tenang saat merawat tanaman. Benar, Bude. Aku juga merasakannya. Ada sesuatu yang menenangkan saat kita melihat tanaman tumbuh, kata Adi, merasakan kedekatan yang semakin dalam. Tasya, yang tidak menyadari ketegangan ini, mengusulkan untuk bermain permainan papan lagi. Ayo, kita main permainan. Ini akan menyenangkan, serunya dengan semangat. Bude Rina dan Adi setuju, dan mereka mulai mengatur permainan di meja. Saat permainan berlangsung, suasana semakin hangat. Tasya tertawa riang, sementara Bude Rina dan Adi saling bersaing dengan penuh semangat. Namun, di tengah tawa dan canda, Adi dan Bude Rina tidak bisa mengabaikan ketegangan yang ada di antara mereka. Setiap kali tangan mereka bersentuhan saat mengambil kartu, ada getaran yang tidak bisa dijelaskan. Permainan berlanjut, tetapi Tasya mulai merasakan ada sesuatu yang aneh. Dia melihat Bude Rina dan Adi saling bertukar pandang lebih sering dari biasanya. Kalian berdua, jangan terlalu serius. Ini hanya permainan. Tasya menggoda, tetapi dalam hatinya, dia merasa ada sesuatu yang lebih dalam. Setelah beberapa putaran, Tasya memutuskan untuk beristirahat sejenak. Aku mau ke dapur sebentar. Ya, kalian tetap main, katanya sambil berdiri. Saat Tasya pergi, suasana di ruang tamu kembali tenang. Bude Rina dan Adi saling memandang, dan dalam keheningan itu, mereka merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Adi, kamu tahu, kadang aku merasa kita bisa berbagi lebih banyak hal, kata Bude Rina, suaranya lembut tetapi penuh makna. Adi menatap Bude Rina, merasakan getaran yang sama. Aku juga merasakannya, Bude. Tapi kita harus menghormati Tasya. Bude Rina mengangguk, tetapi ada kerinduan di matanya. Tentu saja. Tapi kadang, perasaan itu sulit untuk diabaikan. Tasya kembali dengan segelas minuman, dan melihat mereka berdua saling menatap. Apa yang kalian bicarakan? Tanyanya dengan penasaran. Ah, tidak ada apa-apa, Tasya. Kami hanya berbincang tentang masa lalu, jawab Bude Rina cepat, mencoba mengalihkan perhatian. Tasya tersenyum, tetapi dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Baiklah, ayo kita lanjutkan permainan, serunya, berusaha mengembalikan suasana ceria. Malam semakin larut, dan suasana di rumah Tasya semakin hangat. Namun, di balik tawa dan canda, ada ketegangan yang menggantung di antara Bude Rina dan Adi. Mereka berdua tahu bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan keluarga, tetapi mereka juga menyadari batasan yang harus dijaga. Saat permainan berakhir, Tasya merasa lelah dan memutuskan untuk tidur lebih awal. Aku sudah sangat mengantuk. Kalian berdua bisa melanjutkan ngobrol, katanya sambil menguap. Selamat malam. Setelah Tasya pergi, Adi dan Bude Rina duduk di sofa. Suasana menjadi lebih tenang. Kita bisa berbicara lebih leluasa sekarang, kata Bude Rina, suaranya lembut. Adi merasakan jantungnya berdegup kencang. Ya, Bude. Aku senang bisa berbicara denganmu. Bude Rina tersenyum, tetapi ada kerinduan di matanya. Kamu tahu, Adi, kadang aku merasa kita bisa berbagi lebih banyak hal. Seperti saat kita masih kecil, kita selalu berbagi cerita dan rahasia. Benar, Bude.
Aku merindukan momen-momen itu, jawab Adi, merasakan kedekatan yang semakin dalam. Bude Rina mendekat sedikit, dan Adi merasakan getaran yang tidak bisa dijelaskan. Adi, kadang aku merasa kita bisa lebih dekat. Seperti ada sesuatu yang menghubungkan kita. Katanya, suaranya bergetar. Adi menatap Bude Rina, merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Aku juga merasakannya, Bude. Tapi kita harus berhati-hati. Bude Rina mengangguk, tetapi ada kerinduan di matanya. Tentu saja. Tapi kadang, perasaan itu sulit untuk diabaikan. Mereka berdua terdiam sejenak, merasakan ketegangan yang menggantung di udara. Adi merasa bingung, tetapi ada bagian dari dirinya yang merindukan kedekatan itu. Bude, kita harus menjaga perasaan ini. Kita tidak bisa melanggar batasan. Bude Rina mengangguk, tetapi ada kilau di matanya yang menunjukkan bahwa dia merindukan momen-momen kebersamaan yang lebih dalam. Aku mengerti, Adi. Tapi kadang, aku merasa kita bisa berbagi lebih banyak hal. Saat malam semakin larut, Adi dan Bude Rina terus berbincang, berbagi cerita dan kenangan masa lalu. Mereka tertawa dan saling menggoda, tetapi di balik tawa itu, ada ketegangan yang tidak bisa diabaikan. Setiap kali tangan mereka bersentuhan, ada getaran yang tidak bisa dijelaskan. Akhirnya, saat jam menunjukkan hampir tengah malam, Bude Rina merasa sudah saatnya untuk pulang. Aku harus pergi. Adi, terima kasih atas malam yang menyenangkan ini. Katanya, suaranya lembut. Adi merasa berat hati. Terima kasih, Bude. Aku senang bisa berbicara denganmu. Saat Bude Rina melangkah keluar, mereka saling bertukar pandang sekali lagi. Dalam tatapan itu, ada janji yang tak terucapkan, sebuah harapan untuk bisa berbagi lebih banyak momen di masa depan. Adi menatap punggung Bude Rina yang menjauh, merasakan kerinduan yang tak terucapkan. Setelah Bude Rina pergi, Adi duduk di sofa, merasakan campuran perasaan. Dia mencintai Tasya, tetapi ada bagian dari dirinya yang merindukan kedekatan yang lebih dalam dengan Bude Rina. Dia menatap kosong ke arah pintu, merasakan ketegangan yang menggantung di antara mereka. Malam itu, saat Tasya kembali ke ruang tamu, dia melihat suaminya dengan tatapan kosong. Kamu baik-baik saja, Adi? Tanyanya lembut. Ya, aku baik-baik saja, jawab Adi, tetapi dalam hatinya, dia tahu bahwa perasaan itu tidak akan mudah hilang. Malam itu berakhir dengan perasaan campur aduk, meninggalkan kesan mendalam di hati mereka bertiga. Ketegangan yang terbangun di antara Bude Rina dan Adi akan terus membayangi mereka, menunggu saat yang tepat untuk terungkap. Malam itu, setelah Bude Rina pulang, Adi merasa gelisah. Dia duduk di sofa, menatap kosong ke arah jendela yang menghadap ke halaman. Suara Tasya yang sedang merapikan dapur terdengar samar-samar, tetapi pikirannya terjebak dalam perasaan yang rumit. Dia mencintai Tasya, tetapi ketegangan yang terbangun antara dirinya dan Bude Rina tidak bisa diabaikan. Setiap kali dia memikirkan Bude Rina, ada rasa rindu yang menggelora di dalam hatinya. Tasya keluar dari dapur, membawa 2 cangkir teh hangat. Ini untukmu, sayang, katanya sambil tersenyum. Kamu terlihat lelah. Apa kamu baik-baik saja? Adi menerima cangkir itu, tetapi senyumnya tidak sepenuh hati. Ya, aku baik-baik saja. Hanya sedikit lelah setelah seharian bekerja, jawabnya, berusaha menyembunyikan perasaannya. Tasya duduk di sampingnya, memperhatikan suaminya dengan penuh perhatian. Kamu tahu, Bude Rina sangat senang bisa datang ke sini. Dia bilang dia merindukan kita. Ujarnya, mencoba mengalihkan perhatian Adi dari pikirannya yang gelisah. Ya, aku juga senang dia datang, jawab Adi, tetapi pikirannya masih melayang kepada Bude Rina. Dia teringat tatapan mereka yang penuh makna, momen-momen ketika tangan mereka bersentuhan, dan bagaimana Bude Rina selalu bisa membuatnya merasa nyaman. Malam itu, setelah Tasya tidur, Adi tidak bisa tidur. Dia berbaring di tempat tidur, memikirkan semua yang terjadi. Dia merasa terjebak antara cinta untuk Tasya dan ketertarikan yang tidak bisa dijelaskan terhadap Bude Rina. Dalam kegelapan malam, dia merindukan momen-momen ketika mereka berbagi cerita dan tawa, saat mereka saling memahami tanpa perlu mengucapkan kata-kata. Keesokan harinya, Adi memutuskan untuk pergi ke kebun. Dia merasa perlu menenangkan pikirannya dan meresapi keindahan alam. Saat dia merawat tanaman, pikirannya terus melayang kepada Bude Rina.
Dia teringat bagaimana Buderina selalu memiliki cara untuk membuatnya merasa istimewa. Bagaimana senyumnya bisa menghangatkan hatinya. Sementara itu, Buderina juga merasakan kerinduan yang mendalam. Dia kembali ke rumahnya dengan perasaan campur aduk. Meskipun dia mencintai keluarganya, ada bagian dari dirinya yang merindukan kedekatan dengan Adi. Dia merasa terjebak dalam perasaan yang tidak bisa diungkapkan. Tetapi setiap kali dia memikirkan Adi, hatinya berdebar. Hari demi hari berlalu, dan perasaan itu semakin kuat. Buderina memutuskan untuk mengunjungi Tasya dan Adi lagi. Aku ingin melihat kalian lagi, pikirnya. Dia merindukan momen-momen kebersamaan yang hangat dan penuh tawa. Akhir pekan berikutnya, Buderina datang kembali. Tasya menyambutnya dengan hangat, dan mereka segera mulai memasak bersama. Adi, yang baru pulang dari kerja, merasa senang melihat Buderina. Namun, di dalam hatinya, ada ketegangan yang tidak bisa diabaikan. Setelah makan malam, mereka duduk di ruang tamu, dan suasana terasa akrab. Tasya mengusulkan untuk bermain permainan papan lagi. Ayo, kita main. Ini akan menyenangkan, serunya dengan semangat. Buderina dan Adi setuju. Tetapi saat permainan berlangsung, ketegangan di antara mereka semakin terasa. Setiap kali tangan mereka bersentuhan saat mengambil kartu, ada getaran yang tidak bisa dijelaskan. Adi merasakan jantungnya berdegup kencang, dan Buderina pun merasakan hal yang sama. Tasya, yang tidak menyadari ketegangan ini, terus tertawa dan bercanda, tetapi di dalam hati, dia merasa ada sesuatu yang aneh. Setelah beberapa putaran, Tasya pergi ke dapur untuk mengambil camilan. Saat dia pergi, Buderina dan Adi saling memandang. Dalam keheningan itu, mereka merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Adi, kita perlu berbicara, kata Buderina, suaranya lembut tetapi penuh makna. Adi menatap Buderina, merasakan getaran yang sama. Ya, Bude. Aku juga merasa kita perlu berbicara. Buderina mendekat sedikit, dan Adi merasakan jantungnya berdegup kencang. Aku tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Setiap kali aku bersamamu, aku merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan keluarga. Katanya, suaranya bergetar. Adi merasakan campuran perasaan. Aku juga merasakannya, Bude. Tapi kita harus menghormati Tasya. Dia adalah istriku, dan aku mencintainya. Buderina mengangguk, tetapi ada kerinduan di matanya. Aku mengerti, Adi. Tapi kadang, perasaan itu sulit untuk diabaikan. Kita tidak bisa terus-menerus menahan diri. Saat Tasya kembali dengan camilan, suasana di antara mereka berubah. Mereka berusaha berperilaku normal, tetapi ketegangan itu tetap ada. Tasya tidak menyadari apa yang terjadi di antara mereka, tetapi dia merasakan ada sesuatu yang berbeda. Setelah beberapa saat, Tasya merasa lelah dan memutuskan untuk tidur lebih awal. Aku sudah sangat mengantuk. Kalian berdua bisa melanjutkan ngobrol, katanya sambil menguap. Selamat malam. Setelah Tasya pergi, Adi dan Buderina duduk di sofa. Suasana menjadi lebih tenang. Kita bisa berbicara lebih leluasa sekarang, kata Buderina, suaranya lembut. Adi merasakan jantungnya berdegup kencang. Ya, Bude. Aku senang bisa berbicara denganmu. Buderina tersenyum, tetapi ada kerinduan di matanya. Kamu tahu, Adi, kadang aku merasa kita bisa berbagi lebih banyak hal. Seperti saat kita masih kecil, kita selalu berbagi cerita dan rahasia. Benar, Bude. Aku merindukan momen-momen itu, jawab Adi, merasakan kedekatan yang semakin dalam. Buderina mendekat sedikit, dan Adi merasakan getaran yang tidak bisa dijelaskan. Adi, kadang aku merasa kita bisa lebih dekat. Seperti ada sesuatu yang menghubungkan kita. Katanya, suaranya bergetar. Adi menatap Buderina, merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Bude, kita harus menjaga perasaan ini. Kita tidak bisa melanggar batasan. Buderina mengangguk, tetapi ada kilau di matanya yang menunjukkan bahwa dia merindukan momen-momen kebersamaan yang lebih dalam. Aku mengerti, Adi. Tapi kadang, aku merasa kita bisa berbagi lebih banyak hal. Saat malam semakin larut, Adi dan Buderina terus berbincang, berbagi cerita dan kenangan masa lalu. Mereka tertawa dan saling menggoda, tetapi di balik tawa itu, ada ketegangan yang tidak bisa diabaikan.
Setiap kali tangan mereka bersentuhan, ada getaran yang tidak bisa dijelaskan. Akhirnya, saat jam menunjukkan hampir tengah malam, Buderina merasa sudah saatnya untuk pulang. Aku harus pergi. Adi. Terima kasih atas malam yang menyenangkan ini, katanya, suaranya lembut. Adi merasa berat hati. Terima kasih, Bude. Aku senang bisa berbicara denganmu. Saat Buderina melangkah keluar, mereka saling bertukar pandang sekali lagi. Dalam tatapan itu, ada janji yang tak terucapkan, sebuah harapan untuk bisa berbagi lebih banyak momen di masa depan. Adi menatap punggung Buderina yang menjauh, merasakan kerinduan yang tak terucapkan. Setelah Buderina pergi, Adi duduk di sofa, merasakan campuran perasaan. Dia mencintai Tasya, tetapi ada bagian dari dirinya yang merindukan kedekatan yang lebih dalam dengan Buderina. Dia menatap kosong ke arah pintu, merasakan ketegangan yang menggantung di antara mereka. Malam itu, saat Tasya kembali ke ruang tamu, dia melihat suaminya dengan tatapan kosong. Kamu baik-baik saja, Adi? Tanyanya lembut. Ya, aku baik-baik saja, jawab Adi, tetapi dalam hatinya, dia tahu bahwa perasaan itu tidak akan mudah hilang. Malam itu berakhir dengan perasaan campur aduk, meninggalkan kesan mendalam di hati mereka bertiga. Ketegangan yang terbangun di antara Buderina dan Adi akan terus membayangi mereka, menunggu saat yang tepat untuk terungkap. Saat Adi berbaring di tempat tidur, dia merenungkan semua yang terjadi. Dia mencintai Tasya, tetapi ada bagian dari dirinya yang merindukan kedekatan dengan Buderina. Dia tahu bahwa perasaan ini tidak akan mudah hilang, dan dia harus menemukan cara untuk menghadapinya. Hari-hari berlalu, dan Adi berusaha untuk kembali ke rutinitasnya. Namun, setiap kali dia melihat Tasya, bayangan Buderina muncul di benaknya. Dia merasa terjebak dalam perasaan yang rumit, dan dia tahu bahwa dia harus segera mengambil keputusan. Akhirnya, Adi memutuskan untuk berbicara dengan Buderina. Dia merasa perlu untuk mengklarifikasi perasaan mereka dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka. Dia menghubungi Buderina dan mengundangnya untuk bertemu di taman. Saat mereka bertemu, suasana terasa tegang. Adi, ada yang ingin aku bicarakan, kata Buderina, suaranya lembut tetapi penuh makna. Aku juga, Bude. Kita perlu membicarakan perasaan ini, jawab Adi, merasakan jantungnya berdegup kencang. Mereka duduk di bangku taman, dan dalam keheningan itu, mereka saling memandang. Aku tidak bisa mengabaikan perasaan ini, Adi. Setiap kali aku bersamamu, aku merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan keluarga, kata Buderina, suaranya bergetar. Adi merasakan campuran perasaan. Aku juga merasakannya, Bude. Tapi kita harus menghormati Tasya. Dia adalah istriku, dan aku mencintainya. Buderina mengangguk, tetapi ada kerinduan di matanya. Aku mengerti, Adi. Tapi kadang, perasaan itu sulit untuk diabaikan. Kita tidak bisa terus-menerus menahan diri. Saat mereka berbicara, Adi merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Dia tahu bahwa mereka harus menemukan cara untuk mengatasi perasaan ini, tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak bisa melukai Tasya. Akhirnya, mereka sepakat untuk menjaga perasaan ini sebagai rahasia. Mereka akan terus berusaha untuk menghormati hubungan mereka dan menjaga batasan. Namun, di dalam hati mereka, ada harapan untuk bisa berbagi lebih banyak momen di masa depan. Saat mereka berpisah, Adi merasakan campuran perasaan. Dia mencintai Tasya, tetapi ada bagian dari dirinya yang merindukan kedekatan dengan Buderina. Dia tahu bahwa perasaan ini tidak akan mudah hilang, tetapi dia bertekad untuk menjaga hubungan mereka tetap utuh. Dengan perasaan campur aduk, Adi melangkah pulang, merasakan ketegangan yang menggantung di antara mereka. Dia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir, dan dia harus menemukan cara untuk menghadapinya.